Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, dan yang saya takdimi Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya takdimi Bapak Kaprodi Ekonomi Syariah, yakni Bapak Abdul Ghafur MEI, dan kemudian yang saya hormati Dr. Muhammad Hifdil Islam MPD selaku dosen pembimbing 1, dan Bapak Ahmad Fajri ME selaku dosen pembimbing kedua, dan tak lupa pula kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mempresentasikan seminar proposal saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mariatul Kiptia dengan NIM 211207290685, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Analisis Faktor yang menginspirasi minat berwirausaha mahasiswa untuk menopang biaya kuliah, studi kasus mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, berwirausaha menjadi salah satu solusi untuk membantu mahasiswa memenuhi biaya kuliah dan sehari-hari. Banyak mahasiswa yang menghadapi tantangan finansial. Dengan memahami faktor-faktor yang menginspirasi mereka untuk berwirausaha dapat memberikan wawasan tentang cara mendukung mereka dalam menghadapi kesulitan. Langsung saja latar belakang. Jadi yang melatar belakangi dari penelitian saya adalah dalam era globalisasi saat ini, pendidikan tinggi menjadi salah satu pilar penting bagi pengembangan sumber daya manusia. Namun, biaya kuliah yang terus meningkat menjadi tantangan besar bagi banyak mahasiswa. Banyak dari mereka yang terpaksa mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan finansial, salah satunya yaitu untuk menopang biaya pendidikan, yaitu dengan cara berwirausaha. Nah, minat berwirausaha di kalangan mahasiswa ini tidak hanya menjadi salah satu solusi untuk meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga berpotensi meningkatkan keterampilan dan pengalaman yang sangat berharga. Salah satunya yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021. Nah, mereka ini menghadapi kebutuhan untuk menopang biaya kuliah dengan meningkatnya biaya pendidikan tinggi dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Berwirausaha ini menjadi salah satu pilihan menarik yang dapat membantu mahasiswa mengatasi masalah keuangan. Kemudian yang menjadi faktor permasalahan dalam penelitian ini adalah pendidikan tinggi menjadi salah satu pilar penting bagi pengembangan sumber daya manusia. Namun, biaya kuliah yang terus meningkat ini menjadi salah satu faktor penghambatnya bagi mahasiswa. Dari jumlah banyaknya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021, ada beberapa dari mereka yang mencari cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dengan berwirausaha. Oleh karena itu, di sini saya merumuskan masalah penelitian ini menjadi dua rumusan masalah, antara lain yang pertama, apa saja faktor yang menginspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021 untuk berwirausaha sebagai solusi finansial dalam menutupi biaya kuliah. Yang kedua, yakni apa saja faktor tantangan dan penghambat yang dihadapi dalam berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa saja faktor yang menginspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021 untuk berwirausaha sebagai solusi finansial dalam menutupi biaya kuliah.
Yang kedua, yakni untuk mengetahui apa saja faktor, tantangan, dan penghambat yang dihadapi dalam berwirausaha mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Angkatan 2021. Kemudian penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu ini berfungsi untuk memperkuat posisi penelitian yang dilakukan saat ini dengan melihat hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Jadi hasil penelitian yang relevan juga digunakan sebagai dasar peneliti menyusun kerangka pikir. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu oleh Clarissa Rizky Afari Arianti dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Berwirausaha Mahasiswa Ekonomi Syariah IAIN Metro tahun 2023. Nah, persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang faktor minat berwirausaha mahasiswa. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian saya terfokus pada faktor yang menginspirasi minat berwirausaha mahasiswa untuk menutupi biaya kuliah. Penelitian yang kedua yakni Made Saihu, yaitu dengan judul Pemenuhan Biaya Pendidikan Melalui Entrepreneurship Study Mahasiswa STIT Al-Amin Kreo Tangerang tahun 2022. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama meneliti tentang pemenuhan biaya pendidikan, sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh saya adalah pada faktor yang menginspirasi minat berwirausaha mahasiswa untuk menutupi biaya perkuliahan. Penelitian yang ketiga yaitu oleh Adian Saputra dengan judul Minat Berwirausaha Mahasiswa Genbi IAIN Bengkulu tahun 2020. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya tulis adalah sama-sama membahas tentang minat berwirausaha mahasiswa, sedangkan perbedaannya adalah terfokus pada faktor-faktor yang menginspirasi minat berwirausaha untuk menutupi biaya kuliah. Bab 2 adalah kajian teori. Yang pertama adalah teori kewirausahaan. Menurut teori Joseph Schumpeter, kewirausahaan adalah inovasi yang dilakukan oleh individu untuk menciptakan produk atau layanan baru untuk meningkatkan efisiensi produksi. Teori ini menentukan pentingnya kreativitas dan inovasi sebagai pendorong utama dalam kewirausahaan. Selain teori kewirausahaan yang dikemukakan oleh Joseph, teori kewirausahaan telah dikembangkan dan dijelaskan oleh berbagai pemikiran dari ekonomi sepanjang sejarah. Berikut adalah beberapa tokoh utama yang berkontribusi pada pengembangan teori kewirausahaan. Salah satunya adalah teori Peter Drucker. Ia menganggap kewirausahaan sebagai suatu disiplin yang dapat dipelajari dan diterapkan. Ia menemukan pentingnya inovasi dan sistem manajemen dan menjalankan usaha. Kemudian pengertian kewirausahaan. Jadi wirausahaan adalah pelaku utama dalam pengembangan ekonomi dan fungsinya adalah melakukan inovasi atau kombinasi-kombinasi yang baru untuk sebuah inovasi. Untuk itu, dalam artian mahasiswa juga memiliki kreativitas dan jiwa inovator tertentu, berpikir untuk mencari atau menciptakan peluang yang baru agar lebih baik dan dari sebelumnya. Yang ketiga yaitu karakteristik kewirausahaan. Menurut pemikiran Joseph Schumpeter, yaitu seorang ahli pakar teori kewirausahaan, memiliki berbagai karakteristik yang mendukung kesuksesan dalam kewirausahaan, yakni 1. Berinovasi, maksudnya adalah menciptakan dan menerapkan ide-ide baru yang dapat mengubah cara produk, proses, atau pasar berfungsi. Yang kedua yaitu pandangan jangka panjang, yaitu dapat melihat berbagai peluang di masa depan. Yang ketiga yaitu jaringan yang luas. Jadi, memiliki hubungan baik dengan berbagai pihak akan membantu kewirausahaan dalam mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Yang keempat, fokus. Maksudnya untuk memahami kebutuhan pelanggan dan memiliki keberanian terus berinovasi, tidak hanya puas dalam situasi yang ada, serta selalu mencari cara untuk meningkatkan proses kerja. Kemudian minat berwirausaha. Menurut Joseph Schumpeter, berkaitan dengan kemampuan individu untuk mengidentifikasi peluang dan menciptakan inovasi dalam ekonomi. Ia menekankan bahwa kewirausahaan ini lebih dari sekedar memulai bisnis,
Jadi tentang menciptakan nilai baru melalui inovasi. Kemudian faktor yang menginspirasi minat berwirausaha. Jadi mahasiswa memiliki dorongan yang kuat untuk terlibat dalam kewirausahaan sebagai respon terhadap kenaikan biaya pendidikan. Dengan tujuan untuk mencapai kemandirian finansial melalui kewirausahaan ini, mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan pengetahuan yang relevan dengan dunia kerja yang dapat meningkatkan daya saing mereka setelah lulus. Oleh karena itu, kewirausahaan ini muncul sebagai alternatif yang menarik dan praktis untuk mengatasi masalah biaya kuliah, memberikan mahasiswa cara untuk mendukung pendidikan mereka sekaligus mengejar impian mereka. Kerangka konseptual. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperhatikan hubungan antara variabel dalam proses analisisnya, seperti kalian lihat pada gambar di samping ini. Jadi, dalam kerangka berpikir ini, komponen yang pertama yaitu kewirausahaan ini sebagai solusi dalam memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan mengetahui yang relevan dengan dunia kerja. Komponen yang kedua yakni adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021, yaitu sebagai pelaku utama dalam memiliki dorongan yang kuat untuk terlibat dalam kewirausahaan. Kemudian komponen yang ketiga yakni menopang biaya kuliah sebagai respon terhadap kenaikan biaya pendidikan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian finansial. Kemudian ke komponen yang keempat yaitu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor yang menginspirasi mahasiswa untuk menopang biaya kuliah serta apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh mahasiswa. Kemudian bab terakhir yaitu bab 3 membahas tentang metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi, di mana suatu tempat itu yang dipilih itu sebagai lokasi yang menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Kemudian data dan sumber penelitian. Data pada penelitian ini ada dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021 yang berjumlah 134 mahasiswa dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu atau memahami tentang yang apa kita perlukan, yang memiliki 3 kriteria, yaitu 1. Mahasiswa yang statusnya aktif, yang kedua yaitu mahasiswa yang pernah berwirausaha saat kuliah, yang ketiga yaitu mahasiswa yang berwirausaha untuk menopang biaya kuliah. Kemudian data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dokumen, penelitian lain yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang diteliti. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yaitu dilakukan dengan pengamatan terhadap apa yang diteliti yang hasilnya dapat berupa gambaran atau yang ada di lapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan maupun interaksi. Yang kedua yaitu wawancara. Adapun sasaran dalam metode wawancara ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021 yang sedang berwirausaha maupun pernah berwirausaha serta yang berwirausaha untuk menopang biaya kuliah. Jadi penelitian ini melakukan wawancara dengan tujuan memperoleh informasi seputar tanya jawab. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Metode ini dilakukan sebagai bahan informasi yang berupa profil dan tempat penelitian, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong angkatan 2021. Kemudian pengecekan keabsahan temuan. Jadi penelitian ini akan menguji kredibilitas
data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan uji kredibilitas regulasi melalui beragam sumber, teknik, dan waktu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.